Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi suara mesin masih lumayan kasar ya. Nah, padahal ini sudah pakai Ceratek. Dan penulis nggak akan coba WPP 2111 untuk berikutnya ini, tapi penulis mau coba minyak Mazola Coren ya. Minyak jagung merek Mazola. Penulis ingin lihat apa memang olinya seperti dugaan penulis kurang begitu bagus ya. Ini suara mesin menurut penulis kasar ya, jadi suaranya kasar. Masih lebih halus dari motor lain, tapi menurut penulis sudah cukup kasar. Jadi dilihatlah besok apakah setelah pakai Mazola Coren bisa lebih halus suara mesinnya. Ya, jadi ini corn oilnya ya yang mau penulis tambahkan. Yes. Penulis sengaja pilih corn oil karena menurut penulis kok ini oli yang levelnya paling rendah. Nanti kalau masih nggak halus, penulis drain olinya, terus dicampuri coba Borgos olive oil extra light. Kalau masih gagal juga pakai Mazola canola. Ini coba corn oilnya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini penulis pakai campuran 50 ml Mazola corn oil. Mazola corn oil itu sebenarnya penulis agak kurang sreg ya. Di suhu beku dia oke, di suhu panas dia oke. Ya mestinya emang lebih tahan panas daripada Bimoli atau Sabrina. Terus untuk pembekuan juga lebih tahan beku daripada Bimoli dan Sabrina. Cuma di waktu uji alirnya ya, menguji kekentalan di suhu ruangan itu masih termasuk encer dibanding yang lain. Pikiran penulis kalau tambah 50 ml Mazola Coren ya peningkatan halus nggak begitu banyak, tapi penulis salah juga ya. Ternyata peningkatan kekentalannya bukan peningkatan kekentalan, peningkatan halusnya mesin itu cukup lumayan kerasa. Kemarin keadaan jalan gini kasar sih, kurang agak jauh ya, mungkin agak sebelah sana dekat pom bensin nanti itu. Tapi halusnya sekarang aja penulis merasa sudah lebih bagus dari kemarin. Padahal kemarin penulis sudah sengaja kasih aditif Liquimoli Ceratek.
Ya seperti penulis ceritakan kemarin, Ceratec itu ada dua problemnya. Yang satu, cairannya yang ada di botol plastik itu meninggalkan endapan yang nggak bisa larut oleh bensin sekalipun ya. Oleh minyak goreng nggak larut, oleh bensin juga nggak larut. Itu wis pertanda buruk ya. Karena kebanyakan bahan oli, kan penulis sering panggang oli. Kalau membersihkan pakai minyak goreng itu lebih cenderung larut selama keraknya itu masih termasuk basah. Harusnya yang namanya aditif di oli mesin itu seharusnya larut ke oli, ke bensin itu larut. Harusnya seperti itu. Kalau nggak larut ya itu suatu masalah. Pabrikan oli berusaha sedemikian rupa kalau pakai aditif selalu yang mudah larut. Nah, nggak tahu ini kenapa Liqui Moly kok bikin aditif yang ada bagian nggak larut. Nah, ini yang penulis jadi ragu-ragu rekomendasikan Ceratec. Apalagi setelah itu ternyata nggak ada perubahan pada suara halusnya mesin. Ya anggap aja wis terbatas di motor NMAX penulis wis. Anggap aja bukan NMAX secara keseluruhan, tapi anggap aja wis motor NMAX penulis yang semua komponen ini masih standar, cuma ditempel-tempeli tok dari luar. Bensin ya mau pakai aditif ya mana-mana mesti sama toh bensin ya, walau mempengaruhi oli, mempengaruhi pelicinan, tapi kan ya minimal kan ya. Lagi pula aditif yang penulis pergunakan untuk bensin itu adalah aditif yang bikin licin, mengurangi suara asak-asak. Nah ini kondisi bensin sudah diperlicin masih tetap kasar suara mesinnya. Yang satu-satunya yang mungkin kontra atau jadi alasan mengapa kok Liqui Moly Ceratecnya nggak bekerja adalah karena olinya penulis pakai Meditran S SI 50. Oli yang jelas untuk aditifnya sangat banyak karena memang olinya untuk oli diesel. Bu TBN biro ya. Mungkin 11 mungkin. Nah ini sekarang nggak nyangka ya pakai, ya cuma beda dikit ya. Yang kemarin itu Ceratec 40 ml, sekarang ini Mazola Coren 50 ml. Efeknya beda sekali ya. Efeknya beda sekali. Sekarang pun masih licin, nggak kayak kemarin. Ya sayang ya, kalau pakai video, pakai audionya yang video penulis rekam ini susah ya untuk membedakan. Masalahnya ada pada level suaranya, kekuatan suaranya. Jadi HP yang penulis pergunakan ini suaranya nggak tetap volumenya, ada auto levelingnya. Terus waktu proses videonya juga penulis ada auto levelingnya. Mungkin yang pernah lihat video-video penulis sebelumnya itu suara lingkungan itu keras. Kenapa? Karena begitu penulis nggak ngomong, langsung suara backgroundnya dikeraskan sehingga levelnya sama dengan suara penulis. Sekarang semi seperti itu, tapi nggak begitu parah sehingga suara lingkungan nggak begitu terdengar. Memang agak susah ya mengatur suara background dan suara utama itu.
Ini kalau penulis dinam, suara mobil depan ini kedengaran. Ya jadi penulis mau gimana ya, mau merekomendasikan Ceratek, tapi yo karena efek bannya gede. Jelas ya bahwa aditif corn ini bisa membuat mesin halus lebih baik daripada aditif Ceratek. Padahal sih ya hampir sama loh ya. Ceratek 40 ml, corn oil Mazolanya 50 ml. Mengapa kok Cerateknya nggak bisa? Iya loh, halusnya terasa waktu digeber-geber. Iya, sayangnya kayaknya ini nggak ada kesempatan untuk top speed ya, karena penulis kayaknya kesiangan. Kalau agak pagian mungkin ada sempat lengang jalan sini ya. Tapi ini ya, ini dalam kondisi sekarang ini penulis rasakan getaran di setang ini lebih minim. Lepas gas, ngegas itu lebih licin daripada ketika masih campuran Ceratek dan Mediterran S SAE 50. Seperti penulis bilang sebelumnya, Mediterran S SAE 50 kayaknya aditif anti ausnya minim. Jadi entah aditif apa itu ya, entah aditif apa yang ada di Mediterran S SAE 50. Yang jelas penulis merasakan iya, terakhir setelah ratusan kilometer Mediterran S SAE 50 itu nggak licin. Wis mulai menghambat lah ya. Suara-suara di mesin sudah makin banyak. Tapi ini sekarang kerasa sekali engine brake-nya ya. Engine brake-nya licin, nelunyur gitu ya. Yang kerasa sekali dibanding dengan kemarin. Penulis nggak paham Ceratek itu aditif model apa ya. Kalau dibilang palsu ya entah. Yang jelas penulis sudah tunjukkan kemarin lapak yang penulis beli yang mana. Penulis juga baru tahu harganya 400.000, sekitar 400.000 Ceratek untuk 300 ml itu. Penulis ya salah ya nyebut pemakaian pelumasnya itu terusan tiap hari. Enggak ya, katanya efeknya bisa bertahan 50.000 km. Sembuh lah entahlah. Ligumoli katanya pabrik terbesar ya di Jerman, tapi kok ya produknya kok kayak gitu ya. Terus gak ngerti lah. Tapi yang jelas ini masih halus, masih oke. Entah ini bisa 0-100 enggak, bisa top speed atau enggak. Kayaknya kok lebih licin kayaknya ya. Maaf nggak bisa uji top speed, nggak ada tempat. Kayaknya sih lebih licin dari kemarin. Nanti kalau misalnya sore pulang nanti sempat ya penulis tunjukkan lah. Yes, nggak sempat lah ya wis. Ya wis, nanti penulis sambung lagi. Ini jelas halus lah ya, dipakai kencang juga halus ya. Ternyata memang ya beneran bikin lebih halus. Dari tadi itu rasanya engine brake itu licin banget gitu ya. Terus getaran mesin juga lebih minim. Terus gas lebih responsif. Ini dibanding dengan KCO kayaknya minyak jagung ini lebih menambah performa ya. Minyak jagung Mazola
Jadi minyak jagung Mazola ini rasanya kok lebih nambah performa daripada KCO. Kalau KCO halus-halus tok, gak ono nambah performanya. Kalau Mazola ini kayaknya ada nambah performanya. Ya penulis jadi penasaran juga, ingin cepat coba yang CCO. Jadi kalau minyak jagung itu ada Tropicana, ada apa ya, Mazola, Dianas kalau nggak salah ada, lupa. Tapi yang jelas yang banyak kalau di Jakarta CCO, kalau di sekitar sini KCO. CCO katanya lebih oke, tapi ya belum beli ya nanti. Mengapa kok bisa beda antara minyak jagung dan minyak sawit? Kalau KCO kita nggak bisa pakai acuan ya. Walau penulis rekomendasi KCO karena termasuk kental KCO itu dibanding bimoli juga jauh lebih kental. Jadi misalnya kalau oli dicampuri KCO ya penurunan kekentalannya jauh lebih sedikit. Tapi ya variasi kan ya. KCO itu adalah campurannya minyak jagung dan minyak sawit. Jadi enggak kita pakai sebagai perbandingan. Nah, minyak sawit, minyak jagung, minyak canola dah. Kalau olive oil extra light kemahalan. Jadi olive oil itu merupakan salah satu pengganti oli mesin juga kan. Ada di YouTube yang pakai olive oil. Minyak zaitun extra light, tapi ya harusnya extra light, bukan extra virgin. Nggak boleh pakai extra virgin, harus yang sudah diproses. Kalau extra virgin itu tanpa pemrosesan, kita butuhnya yang sudah diproses. Nah, bedanya apa sih minyak sawit, minyak jagung, minyak canola? Yang terutama adalah dari konsentrasinya. Konsentrasi dari campurannya terutama ya yang kita butuhkan. Kalau penulis sekarang beranggapan yang diperlukan itu adalah yang tidak jenuh. Walau kadar jenuhnya juga dibutuhkan. Minyak sawit itu banyak yang tidak jenuh. Jadi 50% tidak jenuh. Terus 45% minyak sawit itu 50% jenuh. Terus 45% tidak jenuh. Yang dibutuhkan yang tidak jenuh. Nah, tidak jenuh ini ada yang oleic acid, ada yang satunya apa nih? Stearic acid kalau nggak salah ya. Jadi ada minyak tak jenuh itu yang jamak, ada minyak tak jenuh ganda. Stearic acid bukan ya. Stearic acid itu lebih banyak ada di minyak kelapa dan sudah beberapa orang yang nyoba kalau pakai minyak kelapa nggak sip. Jadi yang dibutuhkan kalau kita lihat kandungan gizi ya, barusan ada bro yang berbaik hati sharing di grup minyak goreng oli mesin maaf, kandungan dari minyak goreng, kandungan gizinya minyak goreng macam-macam ya. Sayangnya kebanyakan nggak menunjukkan detail minyak tak jenuhnya ya. Sayangnya seperti itu. Iya, mau bagaimana lagi karena mereka niat jualan, nggak ingin menunjukkan kelemahan kan ya. Tapi minyak sawit itu minyak tak jenuh tunggalnya yang banyak ya. Minyak tak jenuh tunggalnya banyak, tapi
minyak tak jenuh tunggal banyak, tapi minyak jenuhnya juga banyak. Canola oil itu minyak tak jenuhnya yang tunggal itu sangat banyak sekali, hampir 70%. Sesudah itu yang minyak tak jenuh jamak dan minyak tak jenuh dan minyak jenuh. Terus yang apa jenenge, minyak jagung ini minyak tak jenuh jamaknya yang banyak. Menurut sayangnya lupa istilahnya apa ya, omega piro itu penulis lupa, ada omega 3 ada omega 6, penulis lupa wes yang mana yang omega 3 mana yang omega 6. Tapi kalau di kandungan gizi, kandungan nilai gizi itu tulisannya minyak tak jenuh jamak dan minyak tak jenuh tunggal. Ada juga minyak jenuhnya. Minyak sawit itu minyak jenuhnya masih banyak. Minyak jagung dan minyak canola minyak jenuhnya sedikit. Antara minyak canola dan minyak jagung berbeda, berlawanan. Yang minyak canola minyak jenuh tunggalnya yang banyak. Sementara itu yang minyak jagung sebaliknya. Terus apa efeknya? Dari nyoba gini, penulis simpulkan bahwa minyak tak jenuh jamak poli apa jenenge linoleic acid tak apa ya, itu efeknya lebih ke, kalau motor ya penulis simpulkan efeknya lebih banyak di RPM rendah. Kalau untuk motor bikin halusnya terutama di RPM rendah, makanya efeknya lebih ekstrim daripada minyak sawit. Jadi kalau untuk memakai motor RPM rendah, minyak jagung itu yang paling sip. Penulis simpulkan seperti itu. Terus yang model minyak jenuh tunggal seperti yang ada pada minyak sawit atau minyak canola, menurut penulis cocoknya kayaknya di mobil ya. Di mobil dimana tekanannya lebih besar, terus RPM-nya lebih pelan. Jadi untuk di mobil justru kalau pakai canola yang lebih baik, kayaknya seperti itu. Jadi penulis simpulkan seperti itulah untuk sementara ya. Jadi makanya kalau ada pro gitu membandingkan antara canola dan minyak jagung, kalau kendaraannya motor lebih suka sama minyak jagung. Kalau pro yang naik mobil, yang kendaraannya mobil, dia rasanya bakal lebih suka minyak canola. Sementara seperti itu pendapat penulis. Minyak canola harganya ya kira-kira 60.000 per liter. Minyak jagung harganya berapa? 50-an lah per liter. Ini mirip-mirip. Kalau olive oil, minyak zaitun, aduh, itu harganya luar biasa ya. 250 ml wis 50 ribuan ke 48 atau berapa gitu. Nulis beli Borges terakhir harga setengah harga itu karena sudah ada luarsa. Barusan juga ada yang jualan Dianas apa ya, minyak opo wis, minyak canola, minyak jagung apa, ada setengah harga juga kayaknya sudah ada luarsa. Entahlah bisa. Tapi yang jelas minyak jagung ini efeknya lebih awet ya daripada apa jenenge, daripada yang minyak sawit, baik Sabrina maupun Bimoli.
Kenapa lebih awet? Ya karena minyak jenuhnya itu. Jadi kandungan minyak jenuh sangat mempengaruhi. Minyak jenuh itu membuat minyaknya lebih nggak tahan panas ya, karena kan minyak jenuh itu terutama isinya palm oil, palmitic acid. Kalau nggak salah yang canola ataupun yang apa jenenge, minyak jagung, corn oil juga sama ya, ada palmitic acidnya juga. Entah. Nanti penulis lihatlah minyak jenuhnya yang ada di minyak canola dan minyak jagung itu apa. Ya, untuk sementara penulis simpulkan minyak jagung mazola itu rekomendasi ya. Halusnya juga termasuk awet daripada minyak sawit seperti merek Sabrina atau Bimoli ya. Motor juga ini rasanya makin kencang, sayangnya tadi nggak bisa tes top speed. Tes top speed rasanya bakal lebih kencang daripada kemarin, saya nggak bisa. Jadi kalau mau coba minyak jagung silahkan coba aja. Untuk merek penulis ya rekomendasinya ya tetap KCO dulu, karena penulis belum tahu CCO gimana. Tapi ya silakan kalau ingin coba CCO. Untuk minyak jagung mazola boleh silakan, cuma yang merek mazola itu lebih encer ya, termasuk yang encer. Ya wis begitu saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.